Perkenalkan, nama saya Rifki Rizkia. Saya dari kelas D3 RPLA 4402 dengan NIM 67062011139. Di sini saya akan menjelaskan tentang insertion sort. Nah, apa sih insertion sort itu? Insertion sort adalah sebuah metode pengurutan data dengan menempatkan setiap elemen data pada posisinya dengan cara melakukan perbandingan dengan data-data yang ada. Cara kerja dengan menyisipkan data yang belum terurut ke dalam bagian data yang telah diurutkan. Konsep seperti ini biasanya dilakukan pada permainan kartu. Metode penyisipan atau insertion sort bertujuan untuk menjadikan bagian sisi kiri array terurut sampai dengan seluruh array berhasil diurutkan. Nah, untuk prosedur code-nya di sini saya mempunyai array yang bernama A di sini. Nah, untuk insertion sort ini harus menggunakan for karena dengan for kita bisa cek setiap elemen pada array satu persatu. Untuk bisa melakukan pengecekan tersebut harus dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan akhir indeks dengan cara mengurangi satu dari size array tersebut. Nah, ini. Lalu simpan elemen di indeks i ke dalam variabel dengan namanya current. Elemen dari array dimulai dari indeks sebelumnya dengan cara i dikurangi 1. Dengan cara ini, i dikurangi 1. Nah, sekarang kita bisa membandingkan elemen array satu persatu dengan current elemen akan maju ke kiri. Ini yang tujuannya akan maju ke kiri untuk mengecek jika elemen dari current kurang dari elemen yang ada, maka dia akan bergeser ke kiri sampai ujung ke paling kiri dari array semua elemen pada indeks J lebih besar dari elemen current ini. Nah, dia akan bergeser terus sampai paling kiri atau dia akan bergeser sampai indeks J ini akan lebih besar dari current ini. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan hal tersebut? Nah, dengan menggunakan while loop. Nah, di sini. Dan selama kondisinya true, nah jika kondisi ininya true, maka dia akan menggeser indeks J ke kanan. Nah, dan untuk menyimpannya, nah ini seharusnya 7 ini ada di sini. Nah, untuk menyimpannya dengan cara di sini untuk array-nya J ditambah 1 di mana J ini adalah J yang terakhir dieksekusi ada 5 atau indeks kedua, maka 7 ini akan disimpan ke indeks kedua ditambah 1 yaitu di indeks ketiga. Jadi di sini. Nah, misalnya kita mempunyai array sebagai berikut. 12, 15, 77, 1, 5, 7, 31, 56, 52, dan 9. Nah, untuk pertama kali di sini kan belum terurut ya, dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, yang pertama kita urutkan ke bawah dulu di sini. Nah, yang pertama ambil yang paling atas dulu. Di sini kan 12. Nah, apakah 12 kurang dari 15? Ya. Nah, jika ya 12 ya, 12 kurang dari 15 ya. Nah, maka dia tetap. Nah, apakah lalu lanjut ke kotak kedua, apakah 15 kurang dari 77? Ya, maka dia akan tetap, tidak akan bergeser. Lalu, apakah 77 kurang dari 1? Tidak. Karena 77 itu lebih besar dari 1, maka
angka 1 ini akan bergeser ke atas. Lalu untuk di atas ini dia akan dicek lagi apakah 15 kurang dari 1? Tidak, karena 15 itu lebih besar dari 1, maka dia akan bergeser lagi ke atas. Lalu dia akan dicek lagi, apakah 12 lebih besar dari 1? Tidak, karena 12 itu lebih besar dari 1, maka angka 1 ini akan bergeser ke paling atas. Nah, seperti ini. Dia akan bergeser sampai paling atas. Lalu maju ke kotak yang keempat. Apakah 77 kurang dari 5? Tidak. 77 lebih besar dari 5. Maka 5 ini akan bergeser naik ke atas. Lalu dia akan melakukan cek lagi. Apakah 15 ini kurang dari 5? Tidak. Dia akan bergeser lagi naik ke atas. Lalu dia akan cek lagi dengan yang 12. Apakah 12 ini kurang dari 5? Tidak. Dia akan naik lagi ke atas. Nah, lalu di sini dia akan mengecek lagi. Apakah 1 ini kurang dari 5? Ya. Jika iya, dia tidak akan bergeser lagi. Nah, maka dia akan berada di posisi di antara 1 dan 12. Nah, lalu lanjut ke kotak yang kelima. Di sini 77. Apakah 77 kurang dari 7? Tidak, karena 77 ini lebih besar dari 7. Maka dia akan naik ke atas. Dia akan melakukan perbandingan lagi. Apakah 15 ini kurang dari 7? Tidak, dia akan naik lagi ke atas. Apakah 12 ini kurang dari 7? Tidak, dia akan naik lagi ke atas. Nah, lalu di sini akan dibandingkan dengan 5. Apakah 5 ini kurang dari 7? Ya. Nah, jika iya, dia tidak akan bergeser. Maka posisi 7 ini akan berada di antara 5 dan 12. Lalu selanjutnya untuk kotak yang keenam, apakah 77 ini kurang dari 31? Tidak, karena 77 ini lebih besar dari 31. Nah, maka dia akan naik. Dia akan melakukan cek lagi, apakah 15 kurang dari 31? Iya. Nah, maka dia tidak akan berganti. Maka posisi 31 ini adalah di antara 15 dan 77. Lalu untuk kotak yang ketujuh, 77. Apakah 77 ini kurang dari 56? Tidak, karena 77 ini lebih besar dari 56, maka 56 ini akan naik ke atas. Lalu dia akan melakukan cek lagi, apakah 31 ini kurang dari 56? Ya. Nah, jika iya, dia tidak akan bergeser. Maka posisi 56 ini adalah di antara 31 dan 77. Nah, oh, ya maaf. Bentar. 15, 31. Oh iya, 56. Nah, 56 ini akan di antara 31 dan 77. Nah, lalu untuk kotak yang ke-9 di sini. Oh, yang di sini. Nah, apakah 77 ini kurang dari 52? Tidak, maka 52 ini akan naik. Nah, dia akan melakukan cek lagi, apakah 56 ini kurang dari 52? Tidak, dia masih lebih besar. Jadi 52 ini akan naik lagi ke atas. Nah, apakah 31 ini kurang dari 52? Iya, maka ya jika dia akan berhenti di sana dan posisi 52 adalah di antara 31 dan 56. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk yang terakhir, 77 akan dibandingkan dengan 9. Jika 77 lebih kecil dari 9, oh, di sini 77 tidak tidak lebih kecil dari 9, maka 9 naik. Nah, lalu 56, apakah 56 lebih kecil dari 9? Tidak, dia akan naik. Apakah 52 lebih kecil dari 9? Tidak, dia akan naik lagi. Nah, apakah 31 ini lebih kecil dari 9? Tidak, dia naik lagi.
Apakah 15 ini lebih kecil dari 9? Tidak, dia naik lagi. Apakah 12 ini lebih kecil dari 9? Tidak, dia akan naik lagi. Nah, apakah 7 ini lebih kecil dari 9? Iya. Maka posisi 9 ini adalah di antara 7 dan 12. Nah, seperti ini. Maka data sudah terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari insertion sort? Nah, kelebihannya adalah sederhana dalam penerapannya. Lalu jika list sudah terurut atau sebagian terurut, maka insertion sort akan lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan quick sort. Lalu loop dalam insertion sort sangat cepat sehingga membuatnya salah satu algoritma pengurutannya tercepat pada jumlah elemen yang sedikit. Nah, untuk kekurangannya banyak operasi yang diperlukan dalam mencari posisi yang tepat untuk elemen larik. Nah, untuk larik yang jumlahnya besar ini tidak praktis. Jika list terurut terbalik sehingga setiap eksekusi dari perintah harus memindai dan mengganti seluruh bagian sebelumnya, menyisipkan elemen berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.